warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maftuha, mahasiswa pendidikan biologi semester 2 dengan NIM 1910211004 akan melaksanakan praktikum yang berjudul Sifat-Sifat Cahaya. Cahaya sendiri dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing di telinga masyarakat maupun manusia. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dan segala sesuatu yang menciptakan cahaya atau menimbulkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Sumber cahaya contohnya misalnya matahari, sinar lampu, dan sinar senter. Nah, dalam praktikum kali ini akan membuktikan beberapa sifat-sifat cahaya yang terkumpul dalam 5 acara. Acara yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, untuk mengetahui bahwa sifat-sifat cahaya tadi, maka diperlukan alat dan bahan yang sederhana. Yang harus digunakan yang pertama ada air, kemudian pulpen, gelas plastik, gelas kaca, 3 papan karton yang sudah dilubangi dengan lubang yang sama, kemudian 1 papan karton yang besar, benda bening, kaset atau CD, dan yang terakhir senter. Memasuki acara yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sediakan papan karton yang besar di tempat yang sudah tersedia. Kemudian disusul dengan 3 papan karton yang sudah dilubangi dengan ukuran yang sama dan ini harus bersejajar lurus. Nah, ini bisa dilihat kalau sudah lurus berarti antara lubang satu dengan lubang yang lain bisa kelihatan seperti pada yang saya tunjukkan ini. Setelah kardus-kardus telah disiapkan, kemudian siapkan senter dan sorotkan cahaya pada lubang di kardus yang pertama. Dapat dilihat. Cahaya yang disorotkan dari kardus yang pertama timbul pada papan kardus besar yang terakhir. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Percobaan yang kedua yaitu praktikum cahaya dapat menembus benda bening. Hal yang harus disiapkan pertama adalah papan kardus atau papan karton yang besar diletakkan pada tempat yang tersedia. Kemudian siapkan benda bening. Di sini saya menggunakan plastik 3 kilo. Kemudian letakkan benda bening sejajar dengan papan karton. Kemudian sorotkan senter pada benda bening. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian kardus cahaya yang timbul sempurna. Nah, di sini menyatakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Acara yang ketiga yaitu praktikum cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, sediakan kaca yang sudah disediakan. Kemudian, siapkan papan karton letakkan berlawanan dengan cermin atau kaca. Kemudian, sorotkan cahaya senter pada kaca. Setelah disorotkan, lihat apa yang itu cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, sediakan kaca. Nah, kemudian sediakan papan karton, letakkan berlawanan dengan cermin atau kaca secara mengerong. Kemudian sorotkan cahaya senter. Setelah cahaya senter disorotkan, amati apa yang terjadi.
Cahaya yang disorotkan pada kaca dipantulkan pada kertas karton. Hal ini menyatakan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Acara yang keempat, praktikum cahaya dapat dibiaskan. Langkah percobaan yang pertama yaitu sediakan gelas plastik. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas plastik yang sudah disediakan. Setelah terisi, kemudian ambillah pensil atau ballpoint, kemudian masukkan ke dalam gelas. Amati apa yang terjadi. Pensil kelihatan bengkok karena cahaya melewati dua dimensi, yaitu dimensi udara dan dimensi air. Acara yang kelima yaitu praktikum cahaya dapat diuraikan. Yang pertama, sediakan gelas kaca. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas kaca. Kemudian sediakan kaca kecil dan masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, siapkan papan karton secara berlawanan dengan gelas yang berisi kaca dan air. Langkah selanjutnya yaitu sorotkan cahaya senter pada gelas yang berisi dengan kaca dan air. Kemudian amati yang terjadi. Pada papan karton terdapat pantulan spektrum dengan warna merah, biru, jingga, dan nila. Hal ini menyatakan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, pada praktikum yang keenam ini yaitu cahaya dapat diuraikan, terdapat dua percobaan. Dan percobaan yang kedua, sediakan CD atau kaset dan sediakan papan karton. Kemudian letakkan CD atau kaset berlawanan dengan papan karton tersebut. Setelah diletakkan berlawanan, kemudian sorotkan cahaya senter pada kaset atau CD. Yang kemudian amati yang terjadi. Pada bagian papan karton tercipta pelangi atau pantulan spektrum merah, kuning, jingga, ungu, nila, dan biru. Dikarenakan yaitu terpantul cahaya spektrum yang berwarna Magic Webiniu. Cahaya yang berwarna putih bisa diuraikan menjadi beberapa warna. Hal ini termasuk cahaya atau sifat cahaya dapat diuraikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.